Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 14 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Korban pengeroyokan tawuran antar pelajar di Jalan Raya Pati Kudus meninggal dunia usai menjalani perawatan dan operasi di RSUD Suwondopati. Hingga Selasa pukul 11 siang, jenazah belum dimakamkan lantaran menunggu mediasi dari pihak kepolisian dan keluarga korban. Para pelayat mulai berdatangan di rumah duka siswa SMK Negeri 2 Pati, Bagus Andika di Dukuh Panggung, Desa Panggung-Royong, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Bagus dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan dan operasi di RSUD RAL Suwondopati pada 13 Mei 2025 pukul 3.30 pagi. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Kendati demikian, hingga Selasa pukul 11 siang, tak kunjung dilakukan pemakaman lantaran masih proses mediasi dengan pihak kepolisian mengenai kesepakatan otopsi. Kepala Desa setempat, Hadi, mengatakan almarhum Bagus sebelumnya dikeroyok oleh sejumlah siswa sekolah menengah atas usai melaksanakan sholat di masjid. Di sini lokasi pertanian, mungkin ya ikut membantu saudaranya, ibunya, ngibuh ngarit piye, itu identitas atau istilahnya keberadaan di sini baik, kalau Pak Egy seperti itu ya saya ngerti. Ini cukup sekian saja. Saya minta supaya anak-anak sekolah semua jangan sampai terulang kembali, baik itu. Kaitannya dengan molornya waktu pemakaman. Oh, karena itu mediasi kaitannya dengan kebutuhan dari pihak kepolisian dan pihak keluarga. Karena kebentur dari mediasi terlalu alot, mungkin nanti sebentar lagi sudah clear, menunggu dari nanti petugas dari kepolisian Polres Pati. Nah, tadi sekitar jam 3:30 tiba di sini atau meninggalnya. Baru jam 5:30 diumumkan di masjid bahwa Andika meninggal. Karena agak lama ini sudah ada menunggu dia di makamnya sana karena ada menunggu proses untuk berikutnya. Pak polisi nggak mau gegabah. Bagus Andika merupakan korban atas aksi tawuran antar pelajar antara dua sekolah menengah atas di Kabupaten Pati pada Jumat 9 Mei 2025. 6 pelaku telah diamankan kepolisian sementara pelaku lain masih dalam pendalaman. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap penangkapan kapal ikan asing asal Cina di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kapal pengangkut ikan tersebut dicurigai terindikasi tindak pidana perdagangan orang setelah ditemukan modifikasi palka ikan di dalam kapal. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP telah mengamankan kapal ikan asing berbendera Cina di perairan selatan Jawa Timur. Dalam pengungkapan perkara yang diadakan di Pelabuhan Benoa Senin sore 12 Mei, Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono menjelaskan kapal ikan asing fishing vessel Yuluyu 28359 ditangkap dan diamankan petugas pada Kamis 8 Mei. Kecurigaan berawal dari deteksi pergerakan kapal Yuluyu yang berlayar di luar alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI dari Samudra Hindia menuju perairan Bali. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan kondisi kapal ikan yang tidak lazim sebagaimana umumnya kapal ikan. Di dalam kapal Yuluyu ini ditemukan modifikasi palka ikan menjadi sekat-sekat layaknya kamar bagi manusia. Petugas menduga adanya penyalahgunaan kapal dengan indikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jadi di dalam itu yang harusnya palka ikan itu kan adalah refrigerasinya. Ini kayak dibikin kamar-kamar sekat-sekat pakai triplek gitu.
Itu terus omprengnya banyak sekali, kayak buat nasi makan orang. Artinya dari ompreng itu untuk 6 orang ini sebenarnya berlebihan gitu, Pak? Lebih ada 50 ke ompreng. Hasil pemeriksaan sementara, dokumen yang dimiliki kapal berjenis kapal ikan namun tidak ditemukan tangkapan ikan ilegal. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Ditjen PSDKP menyerahkan 6 anak buah kapal berkebangsaan Cina ke pihak Polairut Polda Bali. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto menargetkan pada akhir bulan Mei sebanyak 75.000 desa dan kelurahan se-Indonesia sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Tanpa mengulangi rasa hormat, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada rekrutmen terkait SDM yang bakal bekerja di Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Yandri juga mengusulkan agar Kopdes Merah Putih dikelola oleh para sarjana desa setempat yang bekerja di perkotaan. Tujuannya agar para sarjana bisa kembali pulang kampung dan bekerja di desa masing-masing. Bahkan dimungkinkan ada dari pihak perbankan yang mau ikut terlibat langsung di Kopdes Merah Putih diperbolehkan menjadi pegawai di sana. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga bisa dikelola oleh para ASN maupun P3K yang sudah direkrut untuk ditugaskan di Kopdes Merah Putih. Sudah 90% di Blora, 96%, termasuk juga ada yang sudah 100% sudah ditakalar. Nah, hari ini terus berkembang musyawarah desa khususnya karena kami sudah mengeluarkan surat edaran petunjuk teknis dan pelaksanaan musyawarah desa khusus untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Jadi target kita akhir Mei semua desa di Indonesia yang jumlahnya 75.000 lebih itu termasuk kelurahan selesai melaksanakan musyawarah desa khusus. Nah, tahap berikutnya tentu dari musyawarah desa khusus itu akan urus akta notarisnya. Setelah akta notaris baru kita urus ke Menteri Hukum untuk badan hukumnya. Jadi tahapan seperti itu. Jadi sekarang pada tahap musyawarah desa khusus. Tapi ada juga sebagian sudah mengurus akta notaris. Ada juga sudah sebagian mengurus ke Menteri Hukum. Tapi secara umum sekarang di Indonesia sedang berlangsung musyawarah desa khusus dengan agenda pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau kalau di kelurahan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bagus hukum nih. Ini salah satu Pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih dilakukan pada 12 Juli 2025 yang bertepatan pada Hari Koperasi Nasional. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. DPR menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Persatuan Parlemen Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ke-19 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 12 Mei. Dalam konferensi tersebut juga digelar pertemuan ke-13 Komite Permanen terkait Palestina yang menjadi langkah untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Persatuan Parlemen Organisasi Kerjasama Islam OKI ke-19 di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 12 Mei. Dalam konferensi tersebut juga digelar pertemuan ke-13 Komite Permanen yang membahas kondisi Palestina. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah di sela-sela pertemuan mengatakan pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Anggota parlemen negara-negara OKI yang hadir dalam pertemuan itu diharapkan mendorong kebijakan di negaranya untuk membantu Palestina. Saya rasa seperti yang saya katakan bahwa api ini tidak boleh padam. Segala jenis kegiatan apapun itu yang tujuannya adalah menyuarakan kemerdekaan untuk warga negara Palestina itu harus tetap dilakukan. Karena perjuangan ini dari awal sampai sekarang kita tahu cukup lama sekali yang memang belum bisa terrealisasi hingga sekarang.
Sejumlah negara yang tergabung dalam OKI telah mengambil langkah kebijakan untuk menolong Palestina, misalnya dengan menyediakan jalur distribusi pangan untuk warga Gaza. Kebijakan seperti ini diharapkan terus berlanjut. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Bagi calon haji yang sudah di Tanah Suci, tak perlu khawatir jika belum memegang kartu nusuk. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menegaskan bahwa pihak syarikoh menyediakan sejumlah identitas dalam bentuk lain. Selain jamaah masih berada di kawasan Mekah, maka masih aman tanpa menggunakan fisik kartu nusuk. Kartu nusuk yang menjadi identitas elektronik resmi para jamaah calon haji masih terus didistribusikan, meski belum semuanya mendapatkan termasuk jamaah yang ada di Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi meminta agar para jamaah tidak perlu khawatir. Saat melakukan konferensi pers di kantor urusan haji Arab Saudi pada Minggu 11 Mei, Mukhlis menjelaskan pihak mitra yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk melayani para jamaah atau syarikah telah menyediakan sejumlah identitas pendukung. Syarikah juga memberikan identitas lain, yaitu ada yang dalam bentuk kartu yang dikalungkan, ada yang dalam bentuk gelang, yang diharapkan itu bisa menjadi backup identitas. Selain itu kan jamaah kita juga kan ada identitas dari Kementerian Agama dari PPIH yang biasa dikalungkan oleh jamaah-jamaah kita, itu juga bisa membackup .
Mukhlis menambahkan, selama jamaah haji hanya beraktivitas di sekitar hotel dan Masjidil Haram, situasi masih dalam kategori aman. Namun Mukhlis juga mengingatkan agar jamaah tidak bepergian keluar kota seperti ke Jeddah tanpa kartu nusuk. Nusuk adalah kartu identitas elektronik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari sistem manajemen jamaah haji dan umroh. Kartu nusuk biasanya berupa kartu fisik yang dilengkapi kode QR, nama jamaah, dan informasi dasar lainnya. Sistem nusuk juga terintegrasi dengan aplikasi digital yang dapat diakses melalui smartphone. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, harga hewan kurban di Kabupaten Kendal mulai merangkak naik. Kenaikan harga diperkirakan mencapai 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut salah satu pedagang hewan kurban, Edi, kenaikan harga dipicu oleh berbagai faktor, seperti naiknya harga pakan ternak dan biaya transportasi pengiriman hewan dari daerah asal. Meski begitu, harga jual tetap mempertimbangkan ukuran dan berat badan hewan kurban. Untuk sapi, harga bervariasi tergantung besar kecilnya. Ada yang dijual mulai dari Rp23 juta hingga Rp40 juta per ekor. Untuk harga 40 juta, beratnya bisa sampai 850 kg, sedangkan di harga 23 juta, beratnya sekitar 400 sampai 550 kg. Dibandingkan tahun lalu, harga sapi dengan ukuran dan berat yang sama mengalami kenaikan sekitar 2 juta hingga 5 juta rupiah per ekor. Meski harga naik, permintaan tetap tinggi. Edi menyebutkan untuk wilayah Pemalang saja, sudah ada 70 ekor sapi yang dipesan lebih awal oleh penjual hewan kurban di sana. Sedangkan di Kendal sudah ada yang memesan sekitar 30 orang. Edi juga memastikan bahwa semua sapi yang ia jual telah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Ia juga membuat terobosan yang beli sapi langsung 3 ekor, dapat hadiah 1 ekor kambing. Sedangkan yang sudah langganan 5 kali beli sapi juga dapat bonus kambing senilai 2,5 juta rupiah. Ini kisaran harga 24 sampai harga 40 juta. Perbandingan dari tahun lalu itu harga naik 20%. 20%. Sama tahun sekarang itu 20% naik, kemungkinan naik, harga naik. Alhamdulillah pesanan tahun ini kirim ke Pemalang 70 ekor. Terus yang ini kurang lebih ya nanti insya Allah tekan hari ini ku nyampe 30 sampai 40. Udah ada, alhamdulillah udah ada yang udah inden nih Pak. Biasanya sih kalau menurut tahun kemarin itu diperiksa, tapi ini belum diperiksa. Nanti insya Allah ya paling secepatnya dari dinas peternakan paling datang ke sini. Biasanya diperiksa setiap tahunnya diperiksa. Oh, jadi artinya sapinya selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah diparingi sehat di sini menjaga kualitas Pak. Oh iya. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kabupaten Kendal, Pandu Rapriatro Kejati, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban, baik di pasar hewan maupun di tempat penampungan. Kita lakukan vaksinasi, kita lakukan pantauan rutin. Di setiap saat petugas kita sebar untuk lakukan pemantauan di titik-titik yang banyak peternakan di mana, termasuk ke pasar itu juga kita lakukan pemantauan rutin. Terus kita lihat gejala klinisnya seperti apa, apakah mengarah ke PMK ataukah hanya sakit biasa. Kalau memang ada tanda dari PMK juga kita lakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengobatan, biosecurity dan sebagainya. Sudah mulai vaksinasi Pak? Vaksinasi sudah, cuma kita nggak ada BOP-nya ini yang menjadi keluhan kami. Jadi vaksinnya tersedia, cuma untuk operasionalnya kami belum ada anggaran karena ini banyak sekali kegiatan yang realokasi dan realisasi. Ada bantuan dari kementerian dari Kementerian, kemudian melalui provinsi, terus dibagi kabupaten kota. Sudah tercukupi. Pandu menambahkan, program vaksinasi hewan ternak masih terus berjalan meski terkendala anggaran. Oleh karena itu, vaksinasi lebih difokuskan kepada hewan-hewan yang menunjukkan gejala sakit atau butuh penanganan khusus. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Jamaah calon haji di Arab Saudi mendapatkan fasilitas berupa 11.000 armada bus sholawat di kota Mekah untuk perjalanan dari dan ke Masjidil Haram, masuk untuk jamaah asal Indonesia. Dengan banyaknya bus yang tersedia dan memiliki rute yang berbeda, panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jamaah untuk mengingat di mana titik naik dan turunnya sehingga tidak tersesat. Seperti yang dilaporkan pewarta Antara dari Arab Saudi, sebanyak 11.000 armada bus sholawat beroperasi di Makkah selama musim haji 2025, termasuk untuk jamaah asal Indonesia. Fasilitas ini menyesuaikan rasio satu bus yang mampu melayani 400 hingga 450 jamaah. Banyaknya rute bus sholawat tak jarang membuat jamaah calon haji Indonesia bingung dan bahkan lupa. Namun, kondisi tersebut normal terjadi mengingat banyak jamaah yang berusia lanjut. Oleh karena itu, Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi Mujib Roni pada Sabtu 11 Mei di Mekah memberikan sejumlah tips untuk para jamaah, diantaranya untuk selalu membawa kartu nusuk, karena kartu ini memuat semua informasi terkait akomodasi dan lokasi jamaah tinggal. Tapi lagi-lagi jamaah juga harus ingat nomor hotelnya berapa. Cukup dengan mengenal atau mengingat nomor hotelnya saja, insya Allah jamaah tidak akan kemana-mana. Kalaupun masih akan tersesat, nanti insya Allah petugas kita dengan atribut-atribut yang ada ini, yang sebenarnya kita tahu, itu akan mengantarkan jamaah. Untuk memudahkan pemantauan, masing-masing bus telah terpasang GPS yang terhubung dengan ruang kendali terpusat. Bus sholawat yang beroperasi penuh 24 jam ini mayoritas berwarna kuning. Bus ini juga digunakan untuk mobilitas jamaah saat melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arbusna. Sebanyak 32 bus sholawat yang mengantar jamaah calon haji dari dan ke Masjidil Haram dibuat inklusif, menyesuaikan kebutuhan lansia dan disabilitas, seperti untuk pengguna kursi roda maupun berlantai dasar rendah. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan P3, nama-nama tokoh nasional mulai mencuat sebagai kandidat ketua umum. Salah satunya adalah pengusaha ternama Sandiaga Uno, mantan Kasat Dudung Abdurrahman, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tasy Yassin Maimun, dan tak ketinggalan Sekjen P3 Arwani Tomafi. Muktamar P3 yang diagendakan akan berlangsung antara bulan Agustus atau September mendatang diharapkan dapat menjadi momentum untuk pergantian kepengurusan demi menyelamatkan partai. Pasalnya, dalam pemilu 2024 yang lalu, P3 mengalami kegagalan yang cukup menyakitkan, di mana tidak ada satupun kadernya yang berhasil duduk di Senayan akibat tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Arwani Tomafi ketika ditemui mengakui bahwa saat ini sedang dalam proses persiapan muktamar. Dirinya menyatakan bahwa semua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW menginginkan adanya pengurus baru untuk menjaga eksistensi P3 hingga tahun 2029, di mana P3 harus mempersiapkan langkah-langkah untuk mengembalikan kejayaan agar bisa kembali ke Senayan pada 2029. Ya, jadi saat ini P3 sedang menyiapkan pelaksanaan muktamar yang insya Allah di bulan Agustus September 2025. Memang beberapa waktu lalu DPW menyampaikan aspirasi, ya, yang pada intinya adalah teman-teman DPW ingin ada perubahan, ya, untuk agar kepemimpinan P3 menjadi lebih siap lagi, ya, di dalam menghadapi tantangan di 2029. Bagaimana kepemimpinan P3 bisa membawa kembali P3 ke Senayan. Itu aspirasi yang disampaikan oleh DPW. Arwani Tomafi atau yang biasa dipanggil Gus Arwani menegaskan pentingnya seluruh kader untuk menyiapkan konsep perubahan yang akan diusung ke depan, lantaran tantangan semakin berat terutama menjelang 2029. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Di tengah pesatnya perkembangan industri batik, perajin batik tulis Lasem tengah menghadapi tantangan serius akibat maraknya batik printing yang mengancam keberlangsungan seni dan budaya tradisional. Maraknya penjual batik printing saat ini menjadi ancaman serius bagi pengrajin batik tulis asli Lasem, di mana selain omset yang menurun, juga yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman sebagai warisan budaya jika batik printing dibiarkan leluasa tanpa ada tindakan dari pemerintah.
Bella Ayu Paramita, pemilik batik tulis Sekar Mulyo, mengungkapkan kekhawatirannya terkait fenomena ini, yang tidak hanya menggerogoti pasar, tetapi juga mencoreng reputasi batik tulis sebagai aset sejarah yang harus dijaga. Banyak penjual kini lebih memilih untuk mendatangkan batik printing dari luar daerah dan mengklaimnya sebagai batik lasem yang jelas-jelas melanggar aturan. Ya, kami dari pengrajin langsung ya, yang tentunya membuat 100% asli full tulis, merasa sangat terganggu dan terancam. Bagaimana kita sudah susah mencari sumber daya manusianya, apalagi sekarang keadaan ekonomi seperti ini, sudah susah jual, malah ketambahan lagi lasem yang di-printing dan lasem yang di-print malamkan. Itu sangat mengancam sih bagi kami industri yang langsung memperdayakan orang-orang tua sebagai penopang hidup batik tulis lasem itu. Sejak kapan nih Mbak fenomena ini mulai memberikan dampak kepada pengrajin? Kami sih sudah mulai kerasa 1-2 tahun terakhir ini. Jadi sebelum-sebelumnya sih ada, tapi tidak separah sekarang ya. Kalau sekarang sudah hampir semuanya, ya bukan semuanya, sebagian besar jual batik tulis lasem printing dan lasem yang di print malamkan itu. Bahkan yang lebih parah lagi ada yang jual dari luar, kulan ambil dari luar dan dijual di lasem, dan yang itu diklaim itu batik tulis lasem begitu. Kalau pantauan Mbak Bella sendiri, biasanya printing ini dipasarkan via apa? Online dan offline, tapi yang sebagian banyak sih tetap online ya Mas. Jadi online itu banyak sih pembeli-pembeli saya yang sampai merasa tertipu, bahkan bilangnya tulis tapi ternyata bukan tulis, printing begitu. Ada tips khusus gak Mbak membedakan printing dengan batik tulis untuk masyarakat awam Mbak? Untuk masyarakat awam, yang pertama sih, apalagi yang belum tahu batik ya, yang pertama banyak-banyak literasi, membaca atau lihat. Kami kan all shop lasem itu kan tentunya banyak, bisa dilihat di review-reviewnya. Terus yang pasti tidak keluar dari pakem lasem itu. Terus selanjutnya kalau beli di Sekar Mulyo sih semuanya sudah cantingan bolak-balik, dan itu sih menambah ilmu bahwa lasem itu motifnya kecil-kecil, rapat, dan semuanya tidak ada yang kosong. Nah seperti di belakang saya ini. Jadi tips yang paling gampang itu dia semuanya full titik-titik. Terus guratannya itu satu sama lain itu beda gitu loh Mas. Dan yang pasti motifnya itu lebih ke pesisiran, motif burung hong, motif-motif Cina begitu. Bella menambahkan saat ini penjualan batik tulis lasem mengalami penurunan drastis mencapai 70%, di mana daya beli masyarakat terhadap batik tulis kian menurun, dan ini sangat memprihatinkan. Kekhawatiran Bella bukan tanpa alasan. Dengan harga yang kini setara antara batik printing dengan batik tulis, masyarakat semakin sulit untuk membedakan antara keduanya. Menurut Bella, tanpa adanya tindakan tegas, peredaran batik printing akan terus marak beredar dan bebas di pasaran. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. RSUD Suwondo Kendal menggelar operasi katarak mata gratis bagi masyarakat tidak mampu. Operasi ini berlangsung selama 1 hari dan melibatkan 20 dokter spesialis mata dari Perdami, Jawa Tengah. Direktur RSUD Suwondo Kendal, Dr. Syaiko, menjelaskan bahwa jumlah pendaftar untuk operasi katarak gratis ini telah mencapai 149 orang. Namun kuota hanya dibatasi untuk 100 pasien. Sebelum menjalani operasi, para peserta wajib menjalani proses screening untuk memastikan kondisi medis memungkinkan dilakukan tindakan operasi. Operasi ini ditujukan bagi pasien non-BPJS, lantaran pasien BPJS sudah di-cover oleh program pemerintah. Dari target 100 orang, ternyata yang mendaftar hingga 149 orang, 2 diantaranya dari Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Operasi katarak gratis ini hanya berlangsung selama 1 hari dan melibatkan 20 dokter spesialis mata dari Perdami, Jawa Tengah. Syaiko berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan setiap tahun, mengingat tingginya animo masyarakat. Kegiatan ini kita berkolaborasi 3, yaitu RSUD, Basnas, dan Perhimpunan Dokter
spesial di mata dan yang Jawa Tengah. Dan yang dari Perdam ini ada 20 dokter ya, 20 dokter yang nanti insya Allah besok akan mengerjakan operasi katarak. Mendaftarnya sendiri ini seluruh kabupaten Kendal atau dari luar Kendal juga, Pak? Dari informasi pendaftaran kami tadi itu ada 2 yang dari luar kota, dari Batang 1 dan Pekalongan 1. Pak, harapannya dengan adanya operasi katarak seperti ini bisa berlanjut setiap tahun atau bagaimana? Harapannya bisa berlanjut setiap tahun karena memang ternyata animo masyarakatnya tinggi. Kemarin dari perkiraan 100 sampai pagi tadi 140-an. Itu pun saat ini mungkin pendaftarannya masih dibuka, ya masih ada yang berminat. Makanya harapannya untuk tahun-tahun ini menjadi agenda rutin. Pak, tadi ada dari luar Kendal juga ya? Ada. Dari Batang sampai Pekalongan. Batang 1, Pekalongan 1. Terus ini mekanismenya berarti pendaftaran mekanisme pendaftaran terus ini kan di screening itu dari cek kesehatannya kira-kira bisa layak untuk operasi apa enggak. Untuk pendaftaran buka online. Kemarin buka online. Termasuk informasinya itu juga online. Sementara itu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah memberikan layanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan hari ini kerjasama dengan Basnas Pusat, dengan Basnas Kabupaten dan juga Perdami. Hari ini yang mendaftar sampai sekarang ini 139 orang. Ini mereka yang tidak punya BPJS. Nanti ini kan screening dulu. Screening kan bermacam-macam itu ada. Nanti kalau tekanan bola matanya tinggi tidak bisa dilakukan operasi atau mungkin ada kencing manis segala macam. Jadi ini hasil screeningnya kan bermacam-macam. Ada labnya juga. Nanti berapanya itu dari pihak rumah sakit belum tahu karena hasilnya belum keluar. Ya, insya Allah semoga karena ini sementara ini kan dari Basnas Pusat berharap nanti kedepannya akan terus. Datanya berapa? Ya 100 sebetulnya pendaftar, tetapi ini kan nanti lihat hasil screeningnya kita nggak tahu berapa persen yang akan lolos. Jadi hari ini screening, nanti operasinya besok. Kalau misalkan semua lolos jadi semua operasi? Ya semuanya insya Allah ya bisa karena ini yang membantu untuk operasi alhamdulillah ini kan kerjasama dari Perdami juga ada 20 orang. Salah satu peserta, Slamet Rianto, warga Sukorejo, mengaku sudah lama menderita katarak. Ia pun bersyukur bisa mengikuti operasi katarak gratis ini. Sangat setuju. Ini memang tidak ikut di BPJS? Enggak, saya ikut ya. Ya. Ini gratis atau bayar nih Pak? Gratis. Oh gratis ya. Ini tadi sudah ikut screening? Sudah, belum, tinggal masuk ke sini. Ini udah periksa-periksa, tinggal masuk screening saja. Antrian screening. Dengan suksesnya program ini, diharapkan kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya memfasilitasi upaya 2 kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya yang bertikai sejak November lalu. Perdamaian ini diwujudkan melalui upacara adat belah kayu doli yang digelar Senin 12 Mei di lapangan Alun-Alun Monumen Roh Kudus. Hasilnya kedua kubu paslon telah bersepakat berdamai dan tidak lagi berkonflik. Korban semua. Ini saatnya untuk kita maju sama-sama. Jadi
kalau mau Pak Milen bagaimana supaya surat kasih ke saya kasih ke mungkin Bapak ada kamera. Jadi masyarakat ke depan kita sudah tidak usah lagi perang. Kita bicara baik-baik. Kita punya budaya itu begini sudah. Duduk baru bicara-bicara selesai malah jalan. Kerja sama-sama untuk mendukung Pak Yuni yang sudah jadi bupati. Masih muda kita bisa jadi bupati lagi di tahun-tahun mendatang. Ini sudah perang selesai jadi pulang untuk kalau bahasa Monime itu muna-muna. Kita bicara-bicara lagi untuk ke depan. 5 tahun ke depan harus kita jadi apa? Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Para biksu dan umat Buddha menggelar tradisi Pradaksina di Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa 13 Mei. Prosesi ini sekaligus menutup rangkaian Trisuci Waisak 2569 BE. Setelah melaksanakan prosesi detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur, biksu beserta umat Buddha melanjutkan kegiatan Pradiksina. Dengan sikap anjali, mereka berjalan mengitari Candi Borobudur searah jarum jam sebanyak 3 kali. Dalam ritual ini disertakan pula reliks Buddha yang berada pada barisan terdepan. Ketua Umum Majelis Mahayana Buddhis Indonesia, Mahabudhi, Biksu Samanta Kusala Mahastafira, Selasa 13 Mei mengatakan, Pradiksina merupakan bentuk meditasi dengan cara berjalan dengan kesadaran.
Dalam ajaran Buddha, menekankan kesadaran penuh lebih penting. Setiap perbuatan dan aktivitas harus dilakukan dengan penuh pikiran dan konsentrasi. Saat berjalan ini, fokuskan pikiran pada saat berjalan, karena di dalam Buddhism menekankan bahwa kesadaran penuh itu lebih penting, sehingga kita saat berjalan, pikiran kita fokus pada jalan. Ketika kita saat makan, maka pikiran juga harus fokus pada makan, sehingga setiap aktivitas, setiap perbuatan harus dipenuhi dengan pikiran penuh. Itulah tujuan dari meditasi, karena di dalam meditasi sendiri ada meditasi berjalan, ada juga meditasi duduk, atau boleh dibilang meditasi bergerak atau meditasi diam. Pradiksina menjadi penutup dari rangkaian prosesi Hari Raya Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025. PT KCIC mencatat sebanyak 14.000 lebih tiket arus balik libur panjang Hari Raya Waisak terjual pada Selasa 13 Mei. Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti menyebut okupansi kereta sudah mencapai lebih dari 80% dan diprediksi akan terus meningkat. Sejak siang hingga sore hari, okupansi kereta dari arah Tegaluar, Sumarekon maupun Padalarang menuju Halim tercatat berada di atas 80%. Hingga siang ini, sudah lebih dari 14.000 tiket yang terjual dan diprediksi akan terus bertambah hingga menyentuh sekitar 20.000 penumpang per hari sampai dengan keberangkatan terakhir pukul 21.25. Sebanyak lebih dari 180 penulis berduyun-duyun memadati Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengikuti Kopdar Nasional KBMF. Kegiatan yang berlangsung meriah pada Minggu 11 Mei ini tak hanya mempertemukan penulis dari berbagai daerah di Nusantara, tetapi juga dihadiri penulis papan atas Indonesia, yakni Asma Nadia dan Boim Lebon. Seperti apa keseruannya? Berikut jurnalis kami, Nailin RA, mengabarkannya untuk Anda. Hari ini menjadi momen istimewa bagi dunia literasi Indonesia, khususnya bagi pengguna aplikasi digital membaca dan menulis KBM App. Lebih dari 180 penulis KBM App dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di satu tempat yang syarat makna. Ya, ini adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada tepat di jantung kota Jakarta. Seperti apa? Saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke dalam, lalu melihat langsung keseruan Kopdar KBM App ini. Ternyata saya datang kepagian, jadi acara belum dimulai. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk aku mengeksplor tempat-tempat yang ada di Perpustakaan Nasional ini. Karena perpustakaan ini merupakan perpustakaan tertinggi di dunia, terdiri dari 24 lantai. Tentu banyak sekali fasilitas yang memanjakan pengunjung yang bisa dieksplor dan diakses secara cuma-cuma. Karena tujuannya untuk Kopdar sesama penulis KBM App, maka di sini pun saya bertemu dengan banyak sekali penulis. Dengan ramah mereka menyapa saya dan kami pun berkenalan secara langsung. Banyak kata tercurah, banyak senyum merekah. Begitulah kesan pertama pra acara Kopdar yang saya ikuti kali ini. Sebelum mengabarkan untuk kalian semua bagaimana sih keseruan dari Kopdar Nasional KBM App ini, saya juga akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke Perpusnas RI. Ya, betul, ini adalah lokasi di mana Kopdar tersebut digelar.
Kalian tahu nggak sih kalau banyak sekali keistimewaan dari Perpusnas Nasional ini? Selain merupakan perpustakaan tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 126,3 meter, gedung ini memiliki 24 lantai. Selain itu, perpustakaan ini memiliki naskah kuno yang diakui oleh UNESCO. Oke, ini situasinya sekarang dan ini adalah The Legend. Kalau ada IT yang error, ini dia Kang Bahrul. Ini juga tokoh legendaris ini, Uninaya R, lihat nih. Ketemu langsung. Wow, ini penuh sekali nih para penulis. Nanti di sebelah sana itu kita bisa dapat merchandise. Tadi aku dapat buku dari Bunda Asma. Seru banget deh. Satu persatu peserta masuk ke dalam ruangan. Kebetulan sekali saya mendapatkan tempat paling pojok sekali. Tapi nggak apa-apa, karena di tempat ini pun saya leluasa untuk bisa mengambil video. Aku sekarang ketemu siapa? Ini artis KBM Aplikasi. Gak apa-apa. Dan ini kan ini channel. Oh yes. Ini channel ungu, lihat nih. Dan ini The Legend ini guys, Masya Allah. The Legend yang paling senior. The Legend of KBMF. Bisa pemirsa saksikan suasana seketika riuh ketika para penulis papan atas di KBM APP masuk ke dalam ruangan. Nah, ini adalah Bunga BTB dan di sini juga ada Majarani yang telah menyapa penulis-penulis lainnya yang tentunya sangat terinspirasi dari keberhasilan dua penulis-penulis ini yang lebih dulu berhasil mendapatkan reward dari KBM APP berupa berlian dan juga liburan gratis ke luar negeri. Tak hanya para penulis, tetapi CEO KBM APP Isa Alamsyah juga dikerumuni oleh peserta yang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berfoto dengannya. Selanjutnya saya akan mengajak kalian semua untuk menyimak wawancara eksklusif saya dengan CEO KBM APP Isa Alamsyah. Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Perpusnas, tepatnya di Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Bisa dilihat di belakang saya ini adalah perpustakaan super mega ya Pak ya, yang ada di dunia. Tertinggi di dunia? Iya, tertinggi di dunia, karena terdiri dari 24 lantai. Dan saat ini di sini juga ada kegiatan yang luar biasa besar, namanya Kopdar KBM Aplikasi. Nah, apa itu KBM Aplikasi? Sekarang saya sudah bersama dengan CEO-nya, founder dari KBM APP. Kita sama dulu. Pak Isa, ya. Apa kabar Pak Isa? Alhamdulillah baik. Oke, Pak mungkin bisa dijelaskan ini acaranya itu acara apa dan siapa saja yang terlibat dalam acara ini? Ini Kopdar KBM, berarti kopi darat. Dan namanya kan kopi darat, berarti ini komunitas, KBM itu kan komunitas bisa menulis. Komunitas yang terbentuk secara online, yang kemudian mereka berkarya online di Facebook pada awalnya. Karya-karya mereka kemudian karena kita numpang sama sosmed lain, sama aplikasi lain, jadi kadang-kadang aplikasi itu seenaknya ngapus, ngilangin. Akhirnya ya daripada gitu kita mendingan bikin aplikasi sendiri yang kita mutusin apa yang dihapus apa enggak. Bukannya orang Amerika yang nggak tahu apa-apa, AI yang nggak ngerti apa-apa main hapus. Jadi kita buatlah KBMF, aplikasi KBMF. Nah ini penulis-penulis yang ngumpul semua di sini, dari penulis yang baru mulai belajar nulis sampai penulis yang udah berpenghasilan miliaran. Oke, menarik sekali. Penghasilan yang miliaran ini sebenarnya konsepnya seperti apa sampai bisa miliaran dan prestasi tertingginya itu dari penulis apa Pak? Jadi dunia tulis online itu sekarang kan juga lagi marak. Jadi kalau misalnya aplikasi, dia itu biasanya aplikasi itu berbagi hasil, jadi ada yang ngasih 8%, ada yang 90%, ada yang... Nah, penghasilan miliaran itu didapat dari seperti itu. Kalau misalnya di penulis KBM itu dapatnya 60% dari 100 sampai 60% gitu. Jadi kalau masih sedikit 100% diambil, kemudian 90%. Nah, itu share paling tinggi 60%-nya buat di penulis. Nah, dari share itu kalau orang baca tertarik, dia buka. Kalau dia awalnya dikasih gratis, pas sudah bab-bab 10 11 harus berbayar. Nah itu penulis dapat dari situ. Kelihatannya kecil, tapi kalau babnya banyak, yang baca banyak, hasilnya bisa miliaran. Oke, miliaran nih. Sampai berapa miliar ini Pak penghasilan? Yang tertinggi sampai 3 miliar. Sampai 3 miliar bisa. Ya, nah pasti pada penasaran dong gimana caranya untuk bisa ikut bergabung dalam KBM APP. Ini terbatas untuk tertentu atau bagaimana Pak? Bebas, semuanya boleh nulis di KBMF.
kita nggak ada editor, kita nggak ada, pokoknya penulis itu harus menjadi entrepreneur sendiri, dia menjadi pengusaha di bidang kepenulisan. Nah, pengusaha bidang penulisan berarti dia harus tahu tulisan yang bagus bagaimana, tulisan yang diminati masyarakat gimana, gimana supaya tulisannya dibeli, gimana supaya tulisannya terjual. Nah, itu sebetulnya kayak gitu dilatih. Bebas gitu. Oke, jadi semuanya bisa bergabung untuk menjadi penulis KBM APP, dan tadi sudah dijelaskan juga benefit-benefitnya itu apa saja. Nah, sekarang ini kegiatan yang sedang digelar, itu kegiatannya ini, Kopdar ini untuk siapa saja sih Pak sebetulnya Pak? Sekarang Kopdar ini lebih ditujukan ke penulis. Kenapa penulis? Karena memang yang jadi pembicara-pembicara itu penulis-penulis yang pencapaiannya sudah tinggi, ya tujuannya menginspirasi penulis yang lain untuk bisa seperti mereka. Kalau orang yang 3 miliar ngomong, dari menulis dapat 3 miliar, ada dapat 2 miliar, ada yang dapat 1 miliar 500 juta. Nah, yang lain kan terinspirasi mau juga berpenghasilan kayak gitu. Nah, akhirnya makanya impactnya ke penulis gitu loh. Sulit nggak? Ini pasti jadi pertanyaan banyak orang, sulit nggak sih untuk nulis di KBM tersebut, dan ada nggak sih bimbingannya kalau misalnya ada orang yang jobless, ini kan banyak juga ya musim PHK, jobless pengen jadi penulis tapi nggak tahu caranya nulis. Nah, itu mungkin di KBM sih gampang ya, kita tinggal download, nanti ada pilihan menulis, udah setelah itu tulis bab 1 apa, ketik, enter, udah nggak pakai edit, nggak apa-apa, langsung rilis. Sama tentu ya bikin covernya dulu ya. Nah, jadi sebetulnya untuk nulisnya gampang, tinggal untuk berhasilnya ini yang pakai tip sama trik. Itu yang kita lakukan di acara BDB, Belajar dari Bintang. Setiap hari Rabu kita kumpul, ngasih tip and trik gimana sukses nulis KBM App. Yang paling penting itu ya itu judul-judul yang menggoda, menarik perhatian, opening yang menggebrak, ending yang paling penting, endingnya bikin penasaran. Setiap ending penasaran, itu yang bikin unlock. Karena beda dengan buku konvensional. Buku konvensional kita bayar lunas, gak suka, kita nggak baca, tapi kita udah bayar. Kalau di aplikasi, kalau nggak suka, berhenti, dia nggak perlu bayar. Jadi tantangannya penulisnya harus memastikan dia suka sampai mau bayar. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak, untuk pesan-pesan untuk pemirsa Lingkar TV, mengapa harus menulis? Ya, menulis itu memperpanjang usia. Jadi kalau kita nulis, usia kita lebih panjang karena ada karya kita yang abadi. Nah, tapi kita harus pastikan karya itu menjadi karya yang ibadah, amal jariah, bukan jadi dosa jariah. Kalau kita bikin tulisan yang buruk, maka jadi dosa jariah. Kita mati, dosa jalan terus. Kalau baik, amal jariah, kita mati, pahala jalan terus. Itu sih. Baik, selanjutnya ini masih di peracara ya. Acaranya seru banget, kalau bisa lihat ini penuh. Mungkin goodie bag-nya juga keren banget, goodie bag-nya banyak banget, kalau bisa lihat. Bahkan ada skincare-nya dan bahkan ada lipstiknya. Ini langsung aku pakai juga, dan ada kipasnya juga. Salah satu bidadari dalam acara ini yang menjadi makna tersendiri bagi para penulis adalah keberadaan dari Asma Nadia. Dalam kesempatan ini, ia pun menceritakan mengenai proses kreatifnya dalam menulis novel yang kemudian diangkat ke layar lebar tentang Gaza. Satu petik ini adalah fiksi hasil inventarisir atau dokumentasi Asma terhadap kasus-kasus ya, berita-berita di Palestina. Jadi meskipun dia fiksi, tapi based on true character, based on true event. Termasuk nanti salah satu yang aku mau ada monolog nanti setelah ini. Dan 100% royaltinya untuk Palestina, untuk royalti buku cetak, termasuk kalau dia diterjemahkan. Jadi minta doanya mudah-mudahan filmnya sendiri kan film Gaza ya. Jadi ada satu cuplikan surat di sini, surat dari Abdullah Gaza, anak kecil namanya umur 10 tahun. Nah itu yang nanti jadi film Gaza. Filmnya tayang tanggal 12 Juni di bioskop, 40% keuntungannya untuk Palestina, minta doanya. Yang menarik adalah kita tuh dapat soundtrack dari Teh Meli Busu. Dan waktu dapat dari Teh Meli itu, aku kan randomly cuma DM bilang, Teh kita mau bikin film nih gitu ya tentang Gaza, anak kecil namanya Gaza. Oh iya, tapi terkait Palestina iya gitu. Nanti kabarin aku ya skenarionya kalau udah final gitu. Terus pas skenario final aku kabarin, kenapa Teh? Enggak, siapa tahu aku dapat ilham. Teh, kita ini apa PH Perjuangan yang bikin Haya 1 gitu. Kita 212 gitu. Kita nggak punya dana Teh. Tenang, pokoknya untuk Palestina semuanya gratis kan. Masya Allah itu satu.
Jadi ini bukunya gratis, royaltinya untuk Palestina, lagunya semuanya 100% kalau kita dengar streaming, diunduh segala macam semuanya untuk Palestina, filmnya 40% keuntungan untuk Palestina. Dulu kita lewat Haya 1, kita pernah menyumbang 2,7 miliar ke 7 NGO, termasuk NGO-nya Husein Gaza, NGO-nya Ustadz Bahtiar Nasir. Nah jadi ini 12 Juni, nah film Asma yang berikutnya ini nih. Ini tuh aku dapat satu kata dari testimoni dari Husein Gaza, yang subhanallah dia bilang gini, saya lebih dari 1 dekade di sana gitu, dan menurut saya yang bisa saya katakan tentang buku ini adalah buku Sebelum Aku Tiada, surat-surat dari Gaza ini akurat. Itu seakan-akan surat-surat berserakan dari ibu-ibu, bapak-bapak, suami, anak dan sebagainya dari berbagai profesi yang kayaknya ditemukan sama Bunda Asma Nadia gitu, dan Bunda hadirkan di buku ini. Aku terharu banget di situ. Jadi Ayah Isa setiap aku bacain nangis. Setiap aku bacain satu cerita nangis, setiap aku bacain nangis. Ya, aku cuma pengen berbicara dengan kemanusiaan sih ya, dengan semangat kemanusiaan di sini gitu. Acara ini pun semakin berbobot ketika para penulis yang sudah berhasil mendapatkan reward berupa berlian dari KBM APP membagikan jurus-jurus kepenulisannya kepada para peserta kopdar. Seperti inilah keseruannya ketika mereka tengah membagikan ilmu-ilmunya secara natural. Satu apa nih tips yang menurut kamu tips 1 miliar versi Bung Indra? Nanti ada dari majalah ini. Oke. Ini tips 1 miliar. Gimana caranya teman-teman nanti pulang dari sini punya semangat 5 miliar ya? Ini versi aku ya Mbak. Versi masing-masing yang nulis pasti beda-beda. Kalau aku lebih ke mengenali diri sendiri dulu. Oke. Ya. Kalau aku lebih mengenal diri sendiri, aku tahu diriku itu mudi. Jadi ya, mud-mudan ya. Jadi ketika satu hari itu aku merasa aku sangat dalam kondisi yang sangat oke untuk menulis, aku akan betul bisa sampai 6-7 bab karena aku tahu basicnya itu tetap sama seperti itu lagi. Wah, tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Ya, penghujung acara Kopdar Nasional KBM APP. Tentu ajang ini bukan sekedar ajang temu kangen, melainkan merupakan perayaan karya, semangat, dan cinta terhadap dunia kepenulisan. Di sini para penulis tak sekedar berkumpul, tapi juga menuntut ilmu kepenulisan langsung dari penulis-penulis KBM APP yang sudah lebih dulu sukses. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, para penulis saling berbagi cerita, pengalaman, dan tentu saja semangat untuk terus menulis dan berkarya menyajikan yang terbaik bagi para pembaca. Demikian laporan saya, Nailin RA, dari Perpusnas, Jakarta. Lingkar TV melaporkan untuk Anda. Bermula dari menjajakan kopi di pondok, seorang santri di Pati sukses menjajakan kopi hingga tembus pasar Nusantara. Muhammad Abdullah Lutfi berhasil menembus pasar kopi Nusantara. Kopi buatannya ia ambil dari Pegunungan Muria seperti Kabupaten Kudus, Jepara maupun Pati. Kopi berjuluk kopi original santri telah laku di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, Papua, Sumatera, Jambi, dan Jawa Timur. Dalam waktu 1 minggu, ia dapat memproduksi 2 kali kopi berukuran 25 kg untuk kemasan, sementara untuk kopi seduh sebanyak 2 kg. Setiap kopi seduh ia hargai sebesar Rp5 hingga Rp14.000, sementara untuk kemasan dihargai Rp10 hingga Rp500.000 menyesuaikan jenis biji dan ukuran. Muhammad Abdullah Lutfi mengaku awal mula menggeluti dunia kopi ketika menjadi santri di salah satu pondok di Kecamatan Margoyoso yang hendak meminum kopi namun terkendala biaya. Akhirnya ia dan rekan-rekannya iuran membeli biji kopi dan mengolahnya bersama-sama. Mengetahui hal tersebut, pengasuh pondok pun membuatkan kantin kopi di pondok. Sekitar di tahun 2019 Mas. Awal merintis ya istilahnya orang jarak gampangnya cara bahasanya ya karena dulu kan masih di pondok, kan awal merintis kan di pondok pesantren, namanya santri kan uang saku yang terbatas.
Sedangkan saya pribadi dan teman-teman kan suka ngopi. Untuk belinya itu keberatan, Mas. Akhirnya punya inisiatif goreng sendiri. Nah, dulu itu awal beli sekitar 2 kiloan. 2 kilo kita goreng rame-rame, Mas, sama teman-teman. Dan waktu itu belum ada, maksudnya kepikiran jual atau gimana, enggak. Nah, kebetulan pas saya goreng itu pengasuh saya itu lihat. Pas saya lihat, wih, penting tak kena katin wae, cara bahasanya kan ngoten. Nggih monggo bisa kan ngoten. Akhirnya 1 bulan ke depan dibuatkan kantin. Berarti pondok di kajian itu? Iya, di kajian di pondok pesantren Mabda Huda Bulubaya. Setelah dibuatkan kantin, berarti apa kantin jadinya usaha di kantin itu? Di kantin itu modal sendiri, keuntungan itu berlangsung berapa lama, Mas? Kurang lebih 3 tahunan, Mas. 3 tahunan ya. 19, 20, 21 kan itu corona. Saya pulang, terus saya terusin di rumah. Kalau di rumah sendiri? Usai berjualan 3 tahun di pondok, kini Lutfi menjual kopinya di samping rumahnya di Desa Semerak, Kecamatan Margoyoso. Ia pun mendapatkan biji kopi dari Dukuh Pangunan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.